nisa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membicarakan kepada kita sebagai hambanya tentang hal-hal yang menyangkut dengan rumah tangga, hal-hal yang menyangkut dengan suami dan istri, hal-hal yang menyangkut dengan hubungan suami istri. Jadi dalam ayat Al-Quran, sebahagian daripada ayat Al-Quran ini di mana Allah berbicara tentang hal-hal yang menyangkut dengan internal dari suami dan istri itu sendiri. Dan ini adalah ketetapan hukum dari Allah Subhanahu wa taala yang oleh kita mesti kita patuhi, mesti kita pahami. Iban Fauzin. Tadi saya tidak bawa turun kitab. Kalau lampu support hana lampu tren no fikir je memang ya. Kita coba saja dulu. Ada beberapa masalah yang disampaikan oleh para mufassirin berkaitan dengan hal ini. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama adalah ajma'al muslimuna ala tahrimil jima'i fi zamanil haid. Masalah yang pertama yang menjadi hukum anda desu enggak kedengaran. Ya, kita lanjut lagi. Kita pegang dalam penafsiran kau likut matar hujan. Jadi le kilat le ruduk no turunnya hujan. Inilah dia yang Allah ciptakan untuk kita. Baik, mungkin beberapa menit kita lanjutkan, kalau nanti hujan kita akhiri. Ajma'al muslimuna ala tahrimil jima'i fi zamanil haidhi. Suami dan istri itu diharamkan oleh Allah mencampuri istrinya dalam keadaan haid. Tapi bukan zina. Hana hukum zina, artinya hana payah kenang denda. Hanya larangan yang sifatnya itu haram dan tidak boleh dilakukan. Istri halal. Tapi di saat istri sedang haid, pegat hukum li Allah, itu larangan bercampur. Karena di sana ada adza. Apa itu adza? Lagi sebut keroga Allah, yaitu qul huwa adza. Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh para sahabat, oleh orang-orang di sekitarnya tentang mahid, maka Allah menyuruh Nabi menjawab, qul huwa adza. Katakan oleh Muhammad bahwa haid itu, darah haid itu adalah adza. Di mana adza artinya qadrun. Qadrun artinya kotoran. Qadrun artinya sesuatu yang perlu dijauhi, sesuatu yang tidak
mengenakkan dan sesuatu yang sifatnya itu berbahaya. Maka perempuan yang mengalami haid itu sedang kotor disebut dalam bahasa kita. Sedang mengalami sesuatu yang adza, yang oleh suaminya mesti menjauhi, tapi bukan seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dulu. Orang-orang Yahudi, annal yahuda kanu idza hadatil mar'ah fihim lam yuakiluha. Orang-orang Yahudi kalau istrinya sedang dalam keadaan haid, maka mereka itu tidak makan bareng, tidak makan di rumah, tidak makan bersama. Ya, mungkin meja makan sepo-sepo you. Nah, jadi itu pemahaman yang salah yang sebelum turunnya ayat ini. Maka orang-orang Yahudi saat istrinya dalam keadaan datang bulan, dia tidak makan bersama. Walam yujami'uha fil buyut, bahkan tidak pulang ke rumah. Beberapa hari tidak pulang ke rumah karena dianggap tidak bisa dekat dengan perempuan. Padahal makna dekat yang Allah maksudkan bukan tubuh, bukan fisik, tapi hanya satu sesuai dengan kata Nabi, yaitu isna'u kulla syai'in illa nikaha. Lakukan semuanya apa saja kecuali satu, yaitu nikah. Hanya itu yang dilarang. Nikah di sini maksudnya bukan menikah, tapi melakukan hubungan suami istri, itu saja yang menjadi larangan. Berbeda dengan orang-orang Yahudi yang menjauhi istrinya, bahkan tidak pulang ke rumah selama masa haid istrinya itu. Maka ditanya kepada sahabat, ya Rasulullah, kiban teman le hurung muhidnya pakiban, bagaimana suami, bagaimana istri? Turunlah ayat ini, yaitu qul huwa adza, katakan pada mereka itu bahwa selama masa haid fa'tazilun nisaa fil mahis, maka jauhilah istrimu dalam keadaan haid, bukan menjauhi badan, bukan menjauhi tidak pulang ke rumah, bukan tidak makan bersama. Fa'tazilu ini dijelaskan oleh Nabi. Yang dimaksud dengan fa'tazilu yaitu isna'u kulla syai'in illa nikaha. Lakukan apa saja kecuali hanya satu. Maka makna jauhilah itu tidak dilihat pada makna bahasanya, tapi dilihat pada makna maksudnya. Satu saja, yaitu tidak bercampur. Yang lain sama semuanya, makan bersama, minum bersama, tidur bersama, di rumah semuanya sama. Bahkan ayat ke depan itu ada penjelasan Nabi boleh melakukan istimta' tanpa larangan, karena hanya satu yang dilarang dan dimaksudkan dengan i'tizal di sini. Jadi sebelum ayat ini turun, itulah yang dipahami oleh orang-orang Yahudi, yang tentu merugikan kaum perempuan, merugikan para istri yang diabaikan selama masa itu. Maka ulama berdasarkan ayat fa'tazilun nisa, sepakat semua mazhab, tidak ada satupun yang berbeda, bahwa tahrimil jima'i fi zamanil haid, haram bagi suami dan istri itu bercampur pada masa haid saja. Wa mustahilluhu, kalau ada yang mengatakan itu boleh, kafirun, maka dia menjadi orang kafir karena menentang ayat ini. Hanya saja seperti saya sampaikan tadi, suami yang mencampuri istrinya yang sedang haid dan itu adalah larangan, tidak dihukum sebagai zina. Itu saja bedanya. Hanya hukum zina, cumanya larangan, yang dilakukan itu adalah dosa. Menunjukkan agama kita Islam sangat menjaga sterilisasi, sangat menjaga kebersihan, sangat menjaga kesucian. Di mana ada yang kotor, di situ dilarang untuk kita menyentuhnya. Karena haid itu adza, haid itu kotoran, jadi kita disuruh
hindari supaya tidak terjebak di dalam sesuatu yang kotor. Kotor itu pasti mengandung aqdar. Aqdar ini sesuatu yang menjijikkan. Aqdar ini sesuatu yang berpotensi menjadi penyakit. Maka semua sepakat para ulama bahwa dimaksud dengan i'tizal adalah haram berhubungan suami dan istri. Dan dalam medis pun itu sama hukumnya di dalam medis. Bahkan ini bukan hanya dipraktekkan oleh orang-orang Islam sesuai dengan ketentuan agama syariat, juga hal ini dipatuhi oleh orang-orang di luar Islam pun patuh terhadap larangan ini. Kemudian kata Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ata haidan, siapa laki-laki atau suami yang mendatangi istrinya yang sedang haid, fi duburiha, pada bukan hal yang diizinkan, faqad kafara bima anzala ala Muhammadin, maka orang itu telah mengingkari apa yang ditentukan oleh Allah terhadap nabinya. Hadis ini diambil oleh Majelis Ulama Indonesia menjadi landasan pengharaman terhadap perilaku menyimpang, yang salah satunya adalah yang sering belakangan muncul viral, LGBT. Ayat ini pula yang diketengahkan dan hadis ini pula yang menjadi landasan haramnya perilaku menyimpang LGBT itu. Masalah yang kedua, ajma'al ulama'u ala jawazil istimta' bil mar'ah. Sepakat para ulama bahwa bolehnya istimta' dengan perempuan yang haid. Istimta' maksudnya selain daripada an-nikah tadi. Istimta' selain daripada bercampur secara hakiki. Tapi istimta' ini adalah hal biasa yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang bukan an-nikah dalam makna tadi. Ini semuanya boleh. Jadi berarti jelas bukanlah jauh seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi jid dempu nak ubek sampai tu urinang tengah haid mu kudai hang ba. Itu igata baik taikut tengah haid baik kan tinggal air rumah sira ke. Tapu hanji kanyan. Pulam tak kun nyelung nak pajuh meu deung. Igata baik pajuh tengah haid. Mangkar lah jaju. Jadi tidak ada yang dilarang kecuali hanya satu di dalam agama kita. Bima fauqa surati wa dunar rukbah. Dengan di mana Nabi itu menyuruh kita untuk menjauhi surah dan rukbah, artinya antara pusar dan lutut. Itu untuk kita sebagai umat. Wa jawazu mudaji'atuha wa mulamasatuha, dan dibolehkan hal yang selainnya. Boleh. Dan tanya nak mengkilah jaro-jaro waktu tayu urut ba ummi ba ibu, itu tidak ada larangan. Jangan seperti orang Yahudi, bek toto bek tok leung orang tengah haid, bukan seperti itu. Wa yadullu ala zalika ma rawa an Aisyah qalat, di mana hadis diriwayatkan dari Aisyah terhadap perempuan yang sedang haid, terhadap istri-istri beliau yang sedang haid. Kata Aisyah bahwa kanat ihdana idza kanat haidan wa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubashiraha amaraha an ta'zira bi izari fi fauri haidiha. Ini perilaku Nabi di mana diceritakan dalam hadis sahih oleh istrinya Aisyah berkaitan dengan perempuan yang sedang haid. Kami ini, kata Aisyah, manakala di antara kami, karena Rasulullah memiliki beberapa istri, disebut kami li Aisyah. Di mana kami para istri ini, siapa yang sedang datang haid dan Rasulullah ingin yubashiruha,
ingin istimta' tadi. Maka Rasulullah menyuruh kami untuk menarik kain atau mengikat kain itu fi fauri haidhiha, di tempat keluar haid, di seputaran keluar haid, atau disuruh tutup dengan kain di mana pada tempat keluar haid, maksudnya di bahagian yang dilarang itu. Selain itu Rasulullah melakukan istimta. Berarti dasar hadis ini boleh dilakukan. Dan inilah yang mestinya dipahami oleh pasangan suami istri, terutama pasangan yang baru menikah, pasangan orang-orang muda, supaya dia nyaman hidup dalam berumah tangga. Seperti pernah saya sampaikan sampai dengan hari ini ya, kalau tidak ada perubahan, itu salah satu syarat administrasi perkawinan yang diberlakukan di Malaysia itu, karena itu diberlakukan syariat Islam, calon suami memiliki sertifikat tanda lulus pernikahan. Jadi awaina sertifikat lulus pernikahan. Lehna sertifikatnya baru diizinkan dia itu kawin karena dianggap sudah memiliki kemampuan. Jadi persoalan sertifikasinya itu orang sudah duluan buat. Cuman orang perhatikan sekali dengan syariat Islam. Jadi sertifikasi pernikahan, ada baselot mereka itu. Artinya mereka sudah paham tentang hukum suami istri. Di sana diajarkan masalah ini, masalah talak, masalah rujuk, masalah kewajiban suami dan kewajiban istri, itu diajarkan secara resmi baru menikah. Baktanya orang hanali kecuali urina memang nak ya beut mufhum lah. Ni apa ni nak me nama hana sapu pi pengajian dan sapu cara ye kedoi putimang tari sagai hukum tai depu. Menasi anak-anak muda ada yang ada mengaji, kalau dia rajin bolehlah dia baca buku-buku agama. Le diam-diam cuma hana di sertifikasi bebas menye pahami alhamdulillah, atau le buat cuma icok jakrung jam saja ya ikut buat alhamdulillah juga. Tapi kan saya kira cukup banyak generasi-generasi kita hari ini lintu dan darah baru hanam form masalahnya tu, masalah agama, masalah apa yang dilakukan, itu banyak sekali yang tidak paham tentang hukum-hukum agama. Maka sekarang ini sudah sangat mudah, banyaknya literasi, buku-buku ya, yang mudah dibaca tentang hukum suami istri. Mudah-mudahan para calon lintu, calon darah baru, kalaulah dia tidak mungkin kurang berani mengikuti kajian secara terbuka, maka dimohon, diharap mereka membaca secara mandiri tentang hal-hal yang berkaitan persoalan seperti yang kita sebutkan ini. Jadi ini adalah menunjukkan perempuan yang sedang haid itu hanya persoalannya satu saja, yang lain tidak ada persoalan terhadap hubungan suami istri. Hana payah kirim barang-barang bak urang lain tadi. Dia kena belum ket, hana payah kirim bak go. Hanya puang ket long le nya hagu. Mampu dia hana puang kerana. Hana urina tengah hiuk bah ngabi toto. Baik tu tingkatnya. Baik ya kirim barang-barang bak RBT kan. Lagi yang dilakukan oleh orang Yahudi. Yang masalah ketiga, satu lagi, yahrumu 'alal haidi as-salatu was-saumu wa dukhulul masjidi. Haram bagi wanita yang sedang haid salat, karena ini ketentuan agama yang Allah sendiri mengaturnya. Was-saumu puasa, wa dukhulul masjid masuk masjid, wa qiraatul Quran membaca ayat Quran, wa masul mashaf menyentuh Al-Quran, wa hamlahu membawa-bawa Al-Quran. Ini larangan yang sangat terikat dengan perempuan, karena pada perempuan itu ada masa yang disebut dengan tidak suci, maka tidak boleh berhadapan langsung dengan yang sifatnya suci. Salat itu ibadah suci, tidak dilakukan oleh yang sedang tidak suci.
Puasa itu dilakukan sebagai ibadah suci, maka diberi nama bulan suci, bulan puasa. Tidak dilakukan oleh perempuan yang sedang tidak suci. Masjid itu tempat suci, tidak dimasuki oleh perempuan yang sedang tidak suci. Qiraah, baca Quran, itu sama dengan baca ayat suci, tidak dibaca oleh yang sedang tidak suci. Al-Quran adalah kitab suci, tidak disentuh dan tidak dibawa oleh yang sedang tidak suci. Maka bukan hanya perempuan yang sedang haid tidak boleh menyentuh Quran, hal ini juga kepada kita yang tidak berwudu. Jadi larangan ini ada yang disebut dengan larangan yang mengikat terhadap perempuan, ada larangan yang juga di sini masuk laki-laki, cuma nak pegah hileh, nak pemukle, nak pegah hileh masalah berina mu'id. Contoh, salat itu larangan untuk perempuan yang haid, tidak dilarang, bahkan menjadi kewajiban bagi laki-laki karena laki-laki tidak haid. Puasa itu larangan khusus bagi perempuan, tidak bahkan menjadi kewajiban bagi laki-laki. Masuk masjid, masuk masjid ini bagi laki-laki tidak dilarang walaupun tidak berwudu. Tamang lang masjid hana gelarang, karena hana kaitan kewajiban masuk masjid dengan wudu. Hanya saja itu sunat. Masuk masjid itu didahului dengan tahiyat masjid, maka mesti ada wudu. Kalau tidak ada wudu, yang pertama tidak boleh tahiyat masjid, bukan tidak boleh masuk masjid. Maka kalau azan itu sudah terlambat, kadang-kadang bila ham tu tu sembahyang le, kita mau julang masjid. Gazan juile, itu boleh, tidak ada yang dilarang. Seandainya waktu sudah terlambat, yang gedak tu sembahyang trip. Itu bila dang nak tu sembahyang. Habis hotel fikir lagi puh nak jadi sembahyang. Kita mau julang masjid katnya. Gazan aja juile. Man azan, azan juga tidak disyaratkan dengan wudu. Maka azan saja dulu. Lihadzan la ilaha illallah. Tujuan je mana? Jaga hotel. Baik sampai fikir lagi hana azan atau dianggap tidak ada lagi jamaah. Azan saja dulu karena yang hana kewajiban mesti wudu. Lihadzan la ilaha illallah. Urang lain kait sembahyang sunat, yang gede WC ju. Ya tu ingat ya tu terserah keluar saja dulu tu masuklah. Itu boleh, tapi bukan mesti seperti itu. Yang kalau hal-hal tertentu dianggap sudah ya terlambat. Baca Quran walaupun yang untuk urinang yang muhid, untuk urang agam yang menjunub juga tidak boleh. Cumanya hendak pegah Quran agam ni kena cerita fokus tentang perempuan yang haid. Berarti larangan-larangan ini bukanlah larangan daripada manusia, melainkan larangan dari Allah sendiri dan dari Rasulnya. Hal-hal seperti ini diangkat oleh ulama fiqih, ditulis dalam kitab-kitab fiqih para ulama. Landasannya dari ayatnya Sip Mandum. Ya. Kemudian berkaitan dengan perempuan yang masuk masjid dibolehkan hanya dalam kapasitas abiri sabil, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, illa abiri sabil. Misalnya seseorang yang tidak memiliki jalan atau akses yang lain kecuali hanya lewat masjid, di sini diizinkan sebatas keperluan semata. Rumah tanya belah di masjid, hanya jalan. Yang nak pintu masjid, masuk saja, itu diizinkan. Kapan diizinkan? Jika tidak dikhawatirkan ada hal yang mengotori masjid. Munyo khawatirkan mengotori masjid, adik pihana jalan lain, hanjir zid, payah cari, paksakan membuat akses yang lain. Tapi kan bisa dijaga, enggak salah. Zaman sudah modern, alat-alat kebersihan sudah banyak, ya, terutama alat-alat kebersihan perempuan. Bahkan ada yang menyebutkan, ulama menyebutkan bahwa perempuan itu boleh mencari kontrasepsi untuk menghindari masyakkah dalam berbuat ibadah haji dan ibadah umrah, menghindari atau menggeser
masa haid ini dengan kecanggihan medis sekarang bisa digeser. Tetapi untuk hal-hal yang mudarat saja yang dibahas oleh ulama. Untuk puasa tidak boleh. Bahkan untuk puasa tidak boleh. Karena puasanya enggak wajib sidun 3 bulan. Apabila wanita berhalangan puasa, ya sudah, tidak usah puasa karena haram kalau berpuasa. Caranya adalah fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti pada hari yang lain. Mamanya ibadah haji, hana ganti pada tahun yang lain. Tahun lain itu pah kena lawatnya, dimudik untuk ibadah haji. Ia kena rekecok para ulama. Boleh perempuan itu berupaya menggeser masa haid. Tengah kerja haji, perlu agaknya tawaf. Bagaimana? Gehindari sedapat mungkin baik sampai datang bulan sedang tawaf. Gejib ubat yang hari ini ada kecanggihan medis. Nyen sebahagian ulama dibolehkan. Karena apa? Masyakkah. Apa itu masyakkah? Repot kalau dia setahun sekali atau bahkan seumur hidup sekali kena umrah. Khawatir tinggal bak rombongan ni katnya. Mentinggal siro na juga kamu banyak orang kegekli anak kita urus tiket anak kita pesawat nanti dialihkan dalam pesawat lain. Hana kita tu anak jadi merepotkan keun. Maka di sini gepu boleh puasa hana repot. Maka bak puasa hang gebi gese. Sembayang lebih hana repot lom. Maka tidak perlu, bahkan sebahagian ulama mengharamkan perempuan itu menunda haid kalau bukan karena masyakkah, seperti orang tawaf karena takut ketinggalan dalam penerbangan di mana dia tidak nyaman kalau terpisah dari rombongannya atau dari penerbangannya. Sedikit lagi, Aisyah ditanyakan kepada Rasulullah, ditanyakan oleh sahabat, lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, datang perempuan yang haid menanyakan hukum kepada Rasul melalui Aisyah, karena bahagian daripada mungkin kebiasaan atau etika barangkali. Urineng watai kena temanyang bak Nabi segan merasa malai karena hal-hal menyangkut perempuan. Jadi banyak para sahabat itu bertanya itu melalui Aisyah. Maka Aisyah lah yang bertanya nanti. Walaupun kejawab oleh Aisyah. Ya Aisyah kau kejawab ke? Tanya Mbak Nabi lah baru kejawab. Di antara lain adalah pertanyaan yang diajukan oleh Mu'adzah al-Adawiyah. Mu'adzahnya urina. Mu'adz baru ragam. Sa'alat Aisyata. Maka dia bertanya kepada Aisyah. Fakultu lung tanyang lelung kele Mu'adah ba Aisyah ma balal haid taqdis sauma wala taqdis salah. Apakah orang yang haid itu, benarkah orang yang haid itu kami mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat? Itu yang ditanyakan dan itulah yang dijawab oleh Aisyah atas jawaban yang diajukan kepada orang ini, yang diajukan kepada penanya. Maka dijawab, kana yusibuna dzalika. Oh, pertanyaannya itu, kalau pertanyaan itu kami sudah dikasih tahu oleh Nabi. Apa yang dikasih tahu oleh Nabi kepada Aisyah? Kana yusibuna dzalika. Kami perempuan kan juga ada haid seperti ibu-ibu yang bertanya gitu. Jadi fanu'maru biqada'is saumi. Nabi menyuruh kami untuk bayar puasa yang tinggal, qada puasa. Wala nu'maru biqada'is salati, tapi kami tidak diperintahkan membayar salat yang tinggal. Inilah landasan yang sangat pokok hukum tentang wajibnya qada salat. Kita ubah hadisnya hana wajib qada salat.
Tapi kesimpulan ji putra, wajib qada salat. Nya kan kamu nentang Nabi pegah kan. Ketika Nabi pegah urinang yang haid hana wajib qada salat, disitulah kita tahu bahwa kalau bukan perempuan yang haid wajib qada salat. Jadi kalau ditanya mana dalil wajib qada salat, sedangkan Nabi mengatakan wala nu'maru bi qada'is salah, itulah dalilnya. Yang kenyan dalil. Dalil tanya wajib tak qada sembahyang karena Nabi pegah urinang yang haid hana wajib qada sembahyang. Berarti kan cuma perempuan yang haid yang tidak perlu ganti salat yang tinggal. Tinggal itu pun tinggal karena haid. Kalau perempuan tinggal salat bukan tinggal karena haid, tidak kena juga ayat hadisnya. Hanya kena nanti. Jadi hanya dimaksudkan bahwa salat dilakukan tiap hari 5 kali sehari semalam. Selama perempuan yang haid mesti pertama ile sit hanjuk sembahyang. Maya sembahyang pi harum dosa ke. Hang bi sembahyang aju. Man bah hang bi sembahyang kan katinggai sembahyang. Teman pagi teman tinggal sembahyang kamu nyan pertanyaan yang ditanya le bunuh sahabat Ba Aisyah dan Aisyah kejelaskan atas jawaban Nabi. Hana pupui tanya mayo haidnya pre tanya hana yu kata sembahyang pre. Berarti perempuan yang sedang haid tidak qada salat sebagai satu keringanan. Karena menyebut qada sembahyang artinya bertumpuk-tumpuk pekerjaan, kewajiban. Karena sembahyangnya natib urau hana ayamin ukhar bak sembahyang. Tabak tengok kau rola ilam mio puasa na ayamin ukhar. Maka ada baca ayat tentang puasa menulis fa'iddatum min ayamin ukhar. Maka orang yang tinggal sembahyang karena sakit atau karena musafir gantilah pada hari yang lain. Nya uri nang hid gantau ti puasa uro yang lain. Tapi menyonyo hana kuli Nabi fa'iddatum min ayamin ukhar hana berarti urinang yang hana puasa hana payah ganto ba urinang yang hana sembayang hana payah ganto ba uro yang lain. Nyo sebagai dalil bahwa perempuan yang haid tidak boleh salat dan gratis tidak salat itu selama haid. Tidak ada sangkut paut dengan yang bukan haid, apalagi laki-laki. Yang dikaji laithe. Hana ya cok-cok kesempatan. Ya cok kesempatan putra baca tu ujung hadis BO mentang. Nah hadis 4 cukup lagak nak kajak pelumah. Asli pu palsu, asli kelong. Hang betul ke tulisan Arab. Kitab hadis. Dengar baca apa? Dengar baca putra. Wala nu'maru bi qada'is salati. Dan kita tidak diperintahkan qada salat. Oh, nyopat dalil go he umita berakat. Padahal ujung enggak baca ya. Jadi membaca ujung, kalimat ujung ini sungguh merusak maksud daripada Nabi. Karena yang tanya urinang hid, gutanya tentang urinang hid, gutanya kiban kamu urinang hid hana sembayang, puna kepayah kamu bayu, om ya drone urinang hid, nyan hana payah bayu sembayang, hana payah kata sembayang. Karena ujung ni memang menan kena pegah. Minta cok li tanya ba ujung hadis tak baca. Jak tipek abak bintih matabohnya tak kampanye hana wajib qada sembayang. Baik pegah macam-macam. Nyopa hadis we raya nyo. Tapi lu ci baca nyo pukon wala nu'maru bi qada'is salah. Oh nyo tanya hana wajib qada sembayang. Rela ku Said. Yang menan habis rela. Jadi maka kalimat itu ada pangkal kalimat, ada ujung kalimat. Kena urun tuha, te pegah ba moho uram ujung. Be ujung tau ana moho uram. Jadi inilah hadisnya. Jadi kon gemendawa. Be ente urun tanya lah do meno. Tetap pegah ba urun dayah ti that le dawa. Kon dawa. Karena tak baca ba uram sampai ujung. Pane je ke dawa. Yang je ke dawa tak baca ujung tau. Te dah setar uram kakon lagi nyan. Ya, jadi sangat keliru kesimpulan bagi siapapun yang berkesimpulan bahwa salat tidak wajib qada. Itu betul-betul kita sudah
menentang kalimat ini yang sangat utuh. Maka dibaca dari awal, lalu diambil pemahaman setelah hadis ini dibaca sampai habis. Baca awal, baca habis. Nyan kan sama lagi contohnya. Lagi contoh Abu Nawah. Abu Nawah, walaupun pada akhirnya beliau taubat dalam sejarah saya baca. Abu Nawah kau orang lahir bahasa Aceh. Galak pegah habai yang kawan-kawan. Urang pegak lucunya sih. Jadi kan mungkin surat gop potong leher kena anggo baca apa ujung kan. Jadi Kekuli Abu Nawah ketika ada orang yang membaca fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, celakalah orang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Makna celaka putra, salatnya itu pasti tidak khusyuk pasti tidak dapat pahala. Maka karena tidak dapat pahala, celaka dia. Semayang hana pahala, karena lang semayang ganyan lalai gu. Hana mutinga gu pi bawang ke rumahnya Allah sapu teng hana konsentrasi, hana khusyuk. Jadi yang keun celaka lang ayat Quran sebut bab surat Al-Wailun, fawailul lil musallin, celakalah orang salat. Krum gekoh ayat legaknya. Hai. Bet hak sembahyang bo, celaka ke. Kerja kecelaka sembahyang. Aci baca ayat Quran. Fawailul lil musallin, celakalah orang salat. Gitu je. Nyo bukan. Oh nyo celaka orang salat. Padahal gekoh kalimat. Guna pegah oleh Allah, celakalah orang salat, yaitu bagi orang-orang yang lalai dalam salat. Abu Nawah kali dah pegah puno, urang pegah awak. Gekoh adanya, fawailul lil musallin, celaka orang salat. Hang kapetih baca kerong ayat Quran. Memang tak baca betul kan? Fawailul lil musallin. Nya mentang kebek baca lain-lain kah? Nya bukan. Oh, nya celaka lama nya man celaka melak sedangkan salatnya wajib. Itulah contoh bahaya ketika memenggal kalimat. Baik kalimat di belakang atau kalimat di depan. Patai baca fawailul lil musallin, mangkan tentang kemutoy. Celakalah orang sembahyang, padahal kalimat ukur nak jelaskan. Maka bagi dalam ilmu tajwid, ilmu tilawatil Quran, makruh wakaf isinan makruh. Menyahaik li nafah, usahakan baik hinan wakaf. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa adadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Nyanyiin ayatnya. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Bukan ayatnya, apa ayatnya? Ara'aita ayat Al-Maun ya, ayat Al-Maun kan Al-Wailun. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya mak fawailun nyan usahakan be wakaf. Fawailul lil musallin alladhi, usahakan be lagi nyan. Untuk dapat sebelah pemahaman Abu Nawah sunatnya. Jadi dalam ilmu tajwid disebutkan tempat-tempat yang jika diwakaf itu menimbulkan pemahaman yang kontra dengan maksud ayat, maka hukumnya itu makruh diwakaf apabila ingin disambung, dan haram diwakaf apabila tidak disambung lagi. Haram. Fawailul lil musallin. Allahu akbar. Haram karena hendak sambung li, haram ya. Tapi minyak baca benar, fawailul lil musallin alladzina hum an nyan makruh. Maka nak imam yang sangat faham hang wakaf hinan. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, wakaf hinan gerak hana upu hana relah makna. Zalikal ladzi yad'ul yatim, hana relah makna hinan. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, hana relah makna hinan. Fawailul lil musallin alladzina hum an, hinan sambung. Hindari daripada perilaku yang dilakukan oleh Abu Nawah. Jadi jangan sampai kita pun tidak paham hal-hal yang sedetil ini. Jadi bukannya Nabi melarang kita bayar salat, tapi itu adalah dikhususkan
untuk wanita yang haid saja. Terus dalil yang lain sangat banyak sekali, di antaranya adalah apabila kamu lupa, ya, inna siya salatan, bila kamu lupa melakukan salat, fal yusalli idza dzakaraha, maka salatlah saat kamu teringat. Apabila kamu tertidur, wa innama, dan jika kamu tidur tidak melakukan salat, fal yusalli idza staiqadha, salatlah saat kamu bangun. Berarti kan tidak ada yang gratis. Hanya hadis Nabi, apabila kamu tinggal salat, maka janganlah ribut-ribut, diamkan saja. Yang hanya hadis. Baik kau puruk pilih. Beres kami terkah ke. Hanya hadisnya. Nah, jadi kita tidak ingin kontra dengan maksud-maksud hadis yang sudah diramukan, yang sudah dipahami oleh para imam-imam mujtahidin dalam kitab-kitabnya. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf, tadinya jam 4 saya sudah merubah niat. Kanit hana lunjak, karena saya tak tahu juga. Tapi belakangan begitu azan, muka pirang. Idang dapat tubi motor, tak perlu maju. Maklum fikirnya hana ujile. Metro kuno lun lampu, hana lampu terkitab. Dah sembahyang aja kan. Banyak kau lampu. Ya cok kitab buat lom, lihat buat kau jin lom. Ada payuh tengah tiat. Banyak ujung-ujung pengajian juga terlaksana. Demikian, mohon maaf. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.